Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar minggu ini saya akan membahas mengenai spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Yusuf Abdul. Jadi kecerdasan spiritual itu tidak dimiliki banyak orang ya rekan-rekan ya. Orang yang cerdas dan orang yang pintar itu adalah dua hal yang berbeda. Orang pintar belum tentu cerdas. Itu sebabnya banyak orang yang pintar secara akademik namun dalam menyikapi kehidupan belum tentu bisa memaknai dengan pikiran yang jernih, positif dan legowo. Lantas apa sih yang dimaksud kecerdasan spiritual? Lalu apa pendapat para ahli tentang kecerdasan spiritual? Di video pembelajar kali ini kita akan bahas secara tuntas, lengkap, disertai dengan ciri-ciri dan cara meningkatkan kecerdasan spiritual itu sendiri ya rekan-rekan ya. Oke, langsung saja kita bahas. Baik, apa itu kecerdasan spiritual? Secara etimologi, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan seseorang dalam mengembangkan akal budi, sehingga mampu mengelola pikiran, memahami segala hal dengan baik, berkat ketajaman pemikirannya. Secara istilah, kecerdasan spiritual adalah energi batin non-jasmani yang meliputi emosi dan karakter, di mana spirit ini adalah zat yang tidak imaterial. Meskipun demikian, tetap memiliki sifat yang secara sederhana kita cirikan menjadi bentuk kekuatan, semangat, karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, vitalitas, energi, disposisi, dan masih banyak lagi seperti motivasi. Menurut Danah dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dalam banyak aspek, mulai dari masalah memilih nilai, memposisikan perilaku dengan benar hingga kemampuan untuk membaca tindakan dan tujuan hidup agar lebih bermakna. Kecerdasan spiritual sebagai dasar untuk mengaktifkan kecerdasan intelektual. Mereka pun juga menyebutkan kecerdasan emosional merupakan kecerdasan tertinggi dari manusia. Ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Yang pertama, fleksibilitas. Kecerdasan spiritual dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam menyikapi segala hal sesuatu lebih fleksibel atau luas. Karena keluasan inilah yang mendorong mereka lebih mudah beradaptasi dengan hal baru, bisa menerima pandangan dan berbaur dengan hal-hal yang baru, di mana hal yang aneh atau baru bagi sebagian orang menjadi sebuah kendala dan masalah. Lalu yang kedua, kesadaran diri sendiri. Ciri seseorang yang memiliki kesadaran spiritual dapat dilihat dari kesadaran diri terhadap lingkungan. Salah satu bentuk kemampuan terhadap diri sendiri adalah mengontrol emosi. Mereka tahu di mana emosi diekspresikan dengan benar dan kapan menahan emosi, termasuk juga kemampuan seseorang sadar akan lingkungan di sekitar mereka. Yang ketiga, memiliki kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi. Ciri orang yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi sangat peduli dengan alam dan tumbuhan. Bahkan terhadap hewan pun juga peduli. Mereka memiliki sensitivitas lebih dibandingkan orang pada umumnya. Yang keempat, berani menghadapi masalah. Jika kita tipe orang yang berani menghadapi masalah dan kesulitan, maka kita termasuk di dalamnya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi masalah dan kesulitan. Rata-rata orang takut gagal, padahal kegagalan akan memberikan pembelajaran yang berharga. Yang kelima, berpikir holistik. Secara holistik adalah kemampuan seseorang untuk memikirkan segala hal secara tersistematis, menyeluruh, dan tidak terkotak-kotakan oleh sesuatu. Pemikiran holistik inilah yang mendasari orang tersebut open mind terhadap perbedaan. Dari kelima ciri kecerdasan spiritual yang sudah disebutkan, hanya sebagian saja ya rekan-rekan, masih ada ciri-ciri kecerdasan spiritual lainnya. Lalu apakah kecerdasan spiritual ini bisa dilatih? Ya, tentunya bisa ya rekan-rekan. Lalu bagaimana cara meningkatkan kecerdasan spiritual itu sendiri? Yang pertama, belajar memaknai hidup. Cara meningkatkan kecerdasan spiritual yang pertama, kita bisa memulainya dengan belajar arti kehidupan. Bisa belajar dari kehidupan diri sendiri ataupun dari orang-orang terdekat. Caranya bagaimana? Lihat hasilnya, kemudian lihat proses dan bertanyalah pada orang yang bersangkutan. Di sanalah kita akan belajar bagaimana proses kehidupan itu penuh kejutan, agar bisa menerima semua kejutan yang senang dan tidak menyenangkan hanya dengan menerima kenyataan, dan berprasangka baik pada sang pemilik hidup. Yang kedua, mengikuti aksi sosial.
Kita juga bisa meningkatkan kecerdasan spiritual dengan mengikuti aksi sosial. Ketika mengikuti kegiatan aksi sosial, ada banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan misi kemanusiaan. Di sana sudah pasti akan banyak ditemukan berbagai permasalahan dan keajaiban yang membuat kita lebih memahami arti kehidupan. Yang ketiga, membuka diri. Membuka diri menjadi pintu utama meningkatkan kecerdasan spiritual. Lebih baik saat bertemu orang lain, kosongkan gelas. Kemudian isi gelas, dengan begitu kita akan bisa memahami pemikiran orang lain. Lalu yang keempat, berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya memberikan kepuasan pada diri kita, tetapi juga membukakan hati dan pikiran lebih sensitif dan peka. Meskipun itu bentuknya kecil, kebaikan bisa sangat berani. Contoh sederhananya memberi makan kucing di jalanan yang kelaparan. Meskipun hanya memberi sedikit makanan, si kucing memiliki tenaga untuk bertahan hidup. Dan sekecil kebaikanmu akan menjadi amalan penolong di akhirat nanti. Lalu yang kelima, pahami Tuhanmu. Dari semua cara meningkatkan kecerdasan spiritual yang tadi kita sebutkan, ada satu hal yang menurut saya lebih penting, yaitu pahami Tuhanmu. Karena ketika kita bisa memahaminya, segala bentuk yang kita hadapi akan kita hadapi dengan senyuman, hati ringan, dan langkah ikhlas. Itulah beberapa cara meningkatkan kecerdasan spiritual. Adapun contoh kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat adalah yang pertama, melihat orang yang sukses tidak melulu tentang hasil dan kemampuannya, tetapi proses dan falsafah hidupnya. Lalu yang kedua, ketika mendapatkan masalah hidup, sabar menjalaninya karena sadar betul bahwasannya ini hanya sebuah ujian. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu memang karena butuh dan ingin tahu akan ilmu pengetahuan, bukan menuntut ilmu hanya karena gelar, pandangan orang lain, atau agar bisa diterima kerja. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah video pembelajar kita minggu ini. Semoga sedikit ulasan yang sudah saya sebutkan tadi mengenai kecerdasan spiritual tidak hanya bermanfaat atau memberikan manfaat, tetapi juga dapat mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa belajar mengenai apa itu spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Salam hangat dan terima kasih.